Halo, perkenalkan nama saya Yanto Murni Warowo, kelas SP 2001, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas satu topik, yaitu tata kelola TI dengan kerangka kerja COVID. Di sini kita akan membahas bagaimana tata kelola TI yang didasari pada kerangka kerja COVID. Tentunya kita akan bertanya apa yang dimaksud dengan COVID. COVID merupakan suatu penguasaan IT yang membantu dalam pemahaman dan memanajemen risiko, manfaat, serta evaluasi yang berhubungan dengan IT. Tentunya ini merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam perusahaan ataupun lembaga tersebut, yang dimana dalamnya menggunakan teknologi informasi yang terstruktur. Maka dengan hal itu, COVID bekerja untuk mengukur seberapa besar tingkat manajemen risiko yang akan diterapkan ketika teknologi tersebut digunakan. Kemudian NID Control Framework. COVID ini memiliki vision, yaitu sebagai model untuk penguasaan IT. Ini bekerja pada teknologi informasi yang mengatur sistem suatu bisnis atau perusahaan maupun lembaga tertentu. Kemudian COVID juga memiliki misi, atau mission, yaitu untuk melakukan penelitian, pengembangan, publikasi dan promosi, serta terhadap kontrol objektif dari teknologi informasi yang secara umum diterima di lingkungan internasional untuk memakai sehari-hari, yang dilakukan oleh seorang manajer maupun auditor. Hal ini merupakan penerapan COVID ini diwajibkan mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi, namun tidak hanya dalam suatu lokasi atau bersifat lokal. Namun hal ini merupakan dapat dibuktikan secara internasional dan dapat digunakan oleh siapapun yang menjadi manajer maupun auditor di dalam perusahaan yang kita pegang atau yang manajer pegang. Kemudian bagaimana hubungan atau relasi COVID itu seperti apa dia kan dalam teknologi informasi, yaitu ada 3. Pertama, IT resource. Kedua, IT report process. Dan ketiga, business requirement. Ketiga hal ini merupakan keterkaitan ilmu COVID dengan teknologi informasi. Tentunya satu persatu dalam hal ini memiliki harapan yang akan dipastikan dilakukan dari setiap proses tersebut. Namun pada IT resource mengharapkan salah satunya adalah tersedianya sumber daya IT.
ya, terutama yaitu data information system. Kedua, teknologi, fasilitas, and human resource. Kemudian IT proses merupakan bagaimana IT diorganisir untuk bereaksi terhadap suatu kebutuhan dalam teknologi atau IT yang kita gunakan, yaitu satu, kebutuhan termasuk planning and organization. Kedua, acquisition and implementation. Ketiga, delivery and support. Dan ketiga, monitoring. Kemudian business requirement, yaitu apa yang stakeholder harapkan dari business tersebut, yaitu termasuk satu, effectiveness, dua, efisiensi, ketiga, confidentiality, keempat, integrity, kelima, availability, keenam, compliance, ketujuh, information and reliability. Itu merupakan tahapan-tahapan yang merupakan hal-hal yang harus dilakukan dari setiap keterkaitan atau relasi dari bekerjanya COVID dalam suatu teknologi informasi, baik di dalam perusahaan maupun bisnis ataupun lembaga tertentu yang sedang berjalan. Namun pada IT proses terdapat 4 bagian yang harus dilakukan dalam IT proses tersebut, dan setiap bagian-bagian tersebut terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan atau dilakukan sebelum melakukan atau bergeser pada tahapan berikutnya. Pertama, plan and organize. Tahapan yang harus dilakukan dalam plan and organize ini adalah satu, membuat strategi dan taktik untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan teknologi informasi atau tata kelola teknologi informasi. Kedua, merencanakan visi, yaitu membangun sebuah visi untuk taktik yang harus diselesaikan atau yang harus ditempuh dalam menyelesaikan atau memperoleh hasil dalam proses penelitian tersebut. Kemudian organisasi and infrastruktur. Ya, ini merupakan kegiatan di dalam plan organisasi yang merupakan pembentukan organisasi atau infrastruktur dalam untuk mempermudah penyelesaian atau memanajemen suatu perusahaan tersebut. Kemudian kedua, acquire and implement. Nah, pada tahapan ini terdiri 2 hal yang harus diselesaikan dan harus dilaksanakan di dalam acquire and implement, yaitu pertama, IT solution, yaitu membuat suatu teknologi dengan memberikan suatu solusi yang akan dikerjakan atau untuk hal-hal yang menjadi solusi untuk menyelesaikan suatu masalah. Kemudian perubahan dan pemeliharaan. Nah, setelah membangun sebuah aplikasi atau teknologi informasi tersebut, maka perlu dilakukan yang namanya perubahan dan pemeliharaan supaya di kemudian hari apabila terjadi kesalahan
yang bersifat atau menyangkut daripada aplikasi yang telah dibuat tersebut dapat diselesaikan dan dapat terawat sesuai dengan harapan perusahaan atau bisnis yang sedang berjalan. Kemudian deliver and support, ya. Ini nomor 3 dari IT proses tersebut. Deliver and support ini memiliki hal yang harus diselesaikan di dalamnya, yaitu termasuk layanan, pengantaran, dan dukungan. Kedua, dukungan proses dan penyusunan. Ketiga, pengolahan sistem aplikasi. Ya, dalam hal ini merupakan cara bagaimana pengguna melakukan suatu hal-hal yang bisa membangun proses penyusunan dan pengolahan sistem aplikasi yang sedang dibangun dalam suatu sistem perusahaan tersebut. Keempat, monitor and evaluate. Ini merupakan tahapan yang terakhir dalam IT proses. Namun di dalam tahapan ini merupakan cara bagaimana seorang pengguna mengevaluasi atau menilai suatu pekerjaan tersebut, apakah sudah layak dipergunakan oleh orang yang bersangkutan sehingga tidak terjadi kesalahan di kemudian hari, di mana pada hal ini memiliki tugas pada penilaian overtime, jaminan pengiriman, serta sistem pengendalian manajemen kesalahan dan pengukuran pekerjaan. Ini merupakan hal-hal yang harus menjadi tanggung jawab monitor dan evaluasi dalam pengolahan teknologi informasi. Framework COBIT memiliki model, salah satunya yaitu waterfall, ya. Ini model waterfall ini terdiri dari 4 tahapan, yaitu IT process, business requirement, control statement, dan control practice. Itu merupakan keempat tahapan atau model waterfall dari COBIT framework. Namun keempat tersebut mencakup berbagai hal-hal yang harus diselesaikan di dalamnya, yaitu mungkin ada 1, pengendalian, kedua, mencakupi beberapa hal yang harus dipersiapkan di dalam perusahaan tersebut, kemudian dimungkinkan dan mempertimbangkan. Ini hal-hal yang harus ada dalam COBIT, ya, yang berbentuk model waterfall. Siklus perjalanan COBIT terdiri dari beberapa bagian. Itu bisa kita lihat pada slide atau gambar di belakang, yaitu IT resource, plan and organize, acquire and implement, deliver and support, monitor and evaluate. Namun pada bagian-bagian tersebut memiliki tahapan-tahapan
yang menjadi tugas masing-masing dalam setiap proses atau relasi COVID dari satu ke yang lainnya. Sebagaimana dimaksud, maka COVID ini dapat dipastikan bahwa pertama, masing-masing proses teknologi informasi juga dilengkapi dengan objektif kontrol sehingga kerangka kerja COVID menyediakan keterkaitan yang jelas antara kebutuhan tata kelola TI, proses TI, dan objektif kontrol. Kemudian, dengan demikian, COVID dapat mendukung tata kelola teknologi informasi dengan menyediakan kerangka kerja yang memastikan bahwa teknologi informasi selaras dengan kebutuhan bisnis atau perusahaan yang sedang berjalan. Teknologi informasi mendukung bisnis dengan lebih baik, mampu memaksimalkan manfaat penggunaan sumber daya teknologi informasi yang bertanggung jawab, serta risiko teknologi informasi dikelola dengan baik dan benar, sehingga pada hal ini suatu perusahaan dapat mencapai target atau harapan yang harus diinginkan dan diwujudkan dalam memperoleh hasil yang lebih baik. Kemudian, proses-proses teknologi informasi didefinisikan dalam kerangka kerja COVID. Nah, ini merupakan hal-hal yang menjadi keterkaitan COVID dalam pengolahan teknologi informasi, di mana teknologi informasi tersebut harus dapat didefinisikan dalam atau di dalam proses kerja framework COVID yang kita gunakan. Kemudian, dukungan dan pemenuhan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu dukungan primer dan dukungan sekunder. Ya. Ini bisa kita lihat pada slide bagaimana itu secara primer atau secara sekunder. Ini memiliki perbedaan yang keduanya memiliki saling membahas bagaimana proses kelola dan tata kelola TI dalam suatu perusahaan yang sedang berjalan. Ini kami tidak bacakan satu-satu. Nah, jadi hal ini dapat kita simpulkan bahwa untuk dapat sukses mengimplementasikan atau menerapkan program IT governance sangat penting untuk mengerti dan mengelola keperluan manajemen, ya, di mana hal ini sangat diperlukan, atau di mana COVID ini sangat berkaitan erat dalam mengelola teknologi informasi, sehingga suatu perusahaan tersebut dapat membandingkan keberhasilan dan mencapai keinginan suatu perusahaan yang diharapkan. Oke, demikian untuk penjelasan saya untuk hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jadi dari situ kami dari penulis mohon maaf, dan kurang lebih kami ucapkan terima kasih.